Oke, baik, saya cek lagi yang sudah join. Billy Afdil, silahkan open cam. Gilbert Immanuel Aritonang, silahkan open cam. Kita mulai perkuliahan sekarang ya. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir mengikuti perkuliahan ini tepat waktu. Saya sangat appreciate sekali. Dan yang kedua, hari ini kita pertemuan ke-10, artinya pertemuan kedua setelah UTS. Dan kita langsung masuk materi sebelum nanti ada rekan kita yang akan presentasi untuk tugas yang saya berikan di minggu kemarin ya, seperti itu. Rekan-rekan semua, pertemuan ke-10 mata kuliah manajemen strategik dan business valuation ya, dengan saya sendiri Bambang Purnomo, hari ini tanggal 29 April 2025. Nah, rekan-rekan, kemarin di pertemuan ke-9, saya memberikan tugas kepada rekan-rekan semua anggota kelas untuk menganalisa studi kasus perusahaan otomotif BYD ya, untuk dalam menguasai pangsa pasar mobil listrik dunia dengan menjawab beberapa pertanyaan yang saya minta di assignment ini. Dan hari ini rekan kita Nanda Gita dan Jihan Nurhaliza yang akan memberikan insight, harapannya maksimal per orang 5 sampai 7 menit, sehingga kita nanti akan bisa melanjutkan dan sesuai estimasi biasanya saya mengakhiri perkuliahan di 6 di sebelum jam 6 ya, jam 5.30 saya selesaikan. Oke, kemudian untuk review yang mengirimkan tugas, ini ada beberapa orang yang tidak mengirimkan tugas: Safina Revazaneta, Pinky Ardiansa, Safina Kolzoum, dan Imam Faris Raihan ya. Buat rekan-rekan yang tidak membuat tugas, silahkan di pertemuan berikutnya dibuat tugasnya, karena memang nilai tugasnya sangat besar, 25%. Jadi harapannya teman-teman bisa hadir, kuliah tepat waktu ya, kemudian absensi, kemudian juga tugasnya dibuat ya. Jadi nilainya insya Allah bagus. Nah, yang males-males kuliah, males buat tugas, masih ada kesempatan buat ngulang semester berikutnya dengan saya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau kuliah dan malas buat tugas ya. Tapi selagi teman-teman join di kelas ini, please buat tugasnya sesuai dengan jadwalnya setiap minggunya, sehingga teman-teman juga nilainya juga bagus ya, seperti itu. Oke, silakan untuk yang pertama, dari Nanda. Kayaknya Nanda tadi udah sangat ready dari jam 4.15 tadi saya join juga sudah sangat ready. Terima kasih, sangat well prepare. Silakan Nanda, waktu dan kamera saya persilakan. Maaf Bapak, sebelumnya saya belum jadi host untuk share PPT-nya. Sudah saya approve, sudah saya kasih permit untuk Terima kasih. share. Silakan Nanda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Gita dengan NIM C1D123.074. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Strategic Management dan Business Valuation. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Bambang Purnomo yang telah memberikan saya kesempatan. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu membahas mengenai perusahaan BYD, yaitu perusahaan otomotif asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 1994 dan dikenal dengan fokusnya pada inovasi teknologi dan pengembangan solusi energi baru. Pada pembahasan pertama, bagaimana perusahaan otomotif BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar kompetitif. Jadi,
perusahaan BYD berhasil membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar otomotif global melalui strategi inovatif, penguasaan teknologi, serta komitmen kuat terhadap energi hijau. Salah satu kekuatan utama BYD terletak pada pengembangan teknologi baterai internal, terutama baterai blade battery yang diklaim lebih aman, efisien, dan tahan lama dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan memproduksi sendiri komponen penting, BYD mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal sehingga mampu menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Lalu, BYD menonjol karena komitmennya terhadap sustainability. Dengan visi zero emission future, BYD tidak hanya memproduksi kendaraan listrik, tetapi juga mengembangkan solusi energi bersih seperti panel surya dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Untuk memperluas pengaruhnya, BYD juga menerapkan strategi ekspansi global yang adaptif dengan membuka pabrik dan kantor regional di berbagai negara, serta menjalin kemitraan strategis, contohnya masuknya BYD ke pasar Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Latin dilakukan dengan menyesuaikan desain dan harga produk sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui kombinasi inovasi teknologi, efisiensi produksi, orientasi keberlanjutan, dan strategi pasar yang adaptif, BYD mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan bahkan menyalip pemain besar seperti Tesla dalam volume penjualan kendaraan listrik pada beberapa kuartal terakhir. Inilah contoh nyata bagaimana transformasi digital dan keberlanjutan dapat menjadi fondasi strategi bisnis yang unggul. Pembahasan kedua, strategi daya saing apa yang diterapkan oleh perusahaan BYD untuk mengatasi tantangan persaingan yang meningkat? Jadi, BYD memiliki strategi inovasi berkelanjutan berbasis teknologi dengan fokus pada pengembangan AI dan machine learning dan sistem otonom. Teknologi-teknologi ini digunakan untuk meningkatkan fitur keselamatan, efisiensi energi, dan kenyamanan berkendara. Contohnya, penggunaan AI dalam sistem manajemen baterai memungkinkan efisiensi energi yang lebih tinggi dan prediksi perawatan kendaraan yang lebih akurat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan nilai produk di mata konsumen, tetapi juga memberikan diferensiasi yang kuat di pasar. Strategi penting lainnya adalah diverifikasi portofolio produk, di mana BYD tidak hanya fokus pada kendaraan penumpang, tapi juga pengembangan bus listrik, truk logistik, dan solusi transportasi massal. Dengan demikian, BYD mampu menyasar berbagai segmen pasar, dari konsumen individu hingga pemerintah dan perusahaan besar, untuk memperluas jangkauan globalnya. Pembahasan ketiga, bagaimana inovasi produk dan layanan berkontribusi pada daya saing perusahaan BYD, bagaimana perubahan lingkungan industri, misalnya perkembangan teknologi dan perubahan regulasi. Jadi, inovasi produk dan layanan BYD berkontribusi besar terhadap daya saing perusahaan dengan menciptakan pengalaman pengguna yang terintegrasi dan bernilai tambah tinggi. BYD tidak hanya merancang kendaraan listrik sebagai alat transportasi, tetapi sebagai ekosistem mobilitas pintar. Contohnya, kendaraan BYD dilengkapi dengan sistem infotainment berbasis AI, navigasi yang terhubung ke cloud, serta aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna mengontrol berbagai fungsi kendaraan dari jarak jauh. Layanan digital lainnya seperti pembaruan perangkat lunak melalui over the air, memperkuat loyalitas pelanggan, dan meningkatkan kenyamanan. Dengan pendekatan ini, BYD membedakan diri dari pesaing bukan hanya melalui keunggulan teknis, tetapi juga dalam hal konektivitas, personalisasi, dan pelayanan berkelanjutan. Di sisi lain, perubahan lingkungan industri seperti kemajuan teknologi dan penyesuaian regulasi lingkungan telah menciptakan tantangan dan peluang baru bagi pelaku industri otomotif. Pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan kebijakan yang mendorong percepatan transisi energi, termasuk pelarangan kendaraan berbahan bakar fosil dan insentif untuk kendaraan listrik. BYD merespon perubahan ini secara strategis dengan memperluas portofolio kendaraan listriknya, serta menyesuaikan desain produk untuk memenuhi standar dan preferensi lokal. Di saat yang sama, teknologi seperti 5G, cloud computing, dan Edge AI memungkinkan BYD menghadirkan kendaraan yang lebih cerdas, adaptif, dan mampu berinteraksi secara real-time dengan infrastruktur dari pengguna. Kemampuan BYD ini dalam membaca tren, berinovasi, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan regulasi menjadikannya sebagai pemimpin yang tangguh di industri kendaraan listrik. Perusahaan tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga turut mendorong transformasi industri otomotif ke arah yang lebih berkelanjutan dan digital, sebuah fondasi strategis yang memperkuat daya saing jangka panjangnya di tingkat global. Pembahasan keempat, apakah strategi diverifikasi yang diterapkan oleh perusahaan BYD efektif dalam meningkatkan daya saingnya?
Jadi, strategi diverifikasi yang diterapkan oleh BYD terbukti sangat efektif dalam meningkatkan daya saingnya di industri otomotif global. BYD tidak hanya mengandalkan satu jenis produk, tetapi secara aktif mengembangkan portofolio mencakup berbagai jenis kendaraan listrik, mulai dari mobil penumpang seperti sedan dan hatchback, dan kendaraan komersial seperti bus dan truk, hingga sistem penyimpanan energi dan panel surya. Diverifikasi ini memungkinkan BYD menjangkau berbagai segmen pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, dari individu dan keluarga hingga pemerintah dan sektor industri besar. Pembahasan kelima, bagaimana perusahaan BYD memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat kompetitifnya. Jadi, salah satu cara utama BYD memanfaatkan teknologi digital adalah melalui integrasi Internet of Things dalam proses manufaktur. Pabrik-pabrik BYD menerapkan otomatisasi tingkat tinggi dan robotika canggih yang terhubung dalam jaringan digital, memungkinkan pemantauan real-time dan analisis prediktif, dan optimasi produksi yang secara kontinu. Sistem ini secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan menjamin konsistensi kualitas yang sulit ditandingi oleh pesaing lain. Pada sisi pengembangan produk, BYD menerapkan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis tren pasar, preferensi konsumen, dan umpan balik pengguna. Data yang dikumpulkan dari kendaraan yang sudah beroperasi memberikan informasi berharga tentang pola penggunaan dan kinerja komponen, memungkinkan BYD untuk terus menyempurnakan desain dan teknologi kendaraan mereka. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pasar dengan cepat dan mengembangkan fitur inovatif yang benar-benar memberikan nilai yang bagus bagi pengguna. Sekian presentasi saya. Eh, ada sesi tanya jawab kah, Pak? Oke, baik. Saya pikir cukup. Terima kasih. Penjelasannya bagus. Pronounce-nya juga bagus. Ini ya apa Nanda. Jadi saya sering mengamati mahasiswa yang present. Juga saya pikir komunikasinya juga bagus. Materinya juga disiapkan dengan baik. Penjelasannya oke. Kemudian juga bahasa Inggrisnya overall bagus ya, karena menurut saya ini penting buat modal nanti pada saat kedepannya bekerja. Saya sempat ngajar mata kuliah internasional di Unja, tapi kayaknya di kelas FEB sekarang kayaknya masih ada tuh, enggak saya kurang familiar, tapi ini buat senjata buat teman-teman ya untuk melatih kemampuannya. Dipertahankan ya Nanda untuk kemampuan bahasa Inggrisnya buat nanti bisa bersaing sama lulusan yang lain. Silakan Terima kasih, lanjut. Bapak. 7 menit buat Jihan. Jihan udah siap? Makasih ya, Pak. Silakan Jihan. Oke, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Manajemen dan Business Evaluation, yaitu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Baiklah, di sini perkenalkan saya Jihan Nurhaliza dengan NIM C1D1230772. Saya di sini akan menjawab 5 pertanyaan terkait studi kasus strategi BYD menguasai pangsa pasar mobil dunia. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait studi kasus ini, saya sudah melakukan dan mencari berita-berita terkait BYD ini. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perusahaan otomotif BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang kompetitif? Jawaban saya, BYD membangun keunggulan kompetitif melalui kombinasi efisiensi produksi, kontrol biaya, dan diversifikasi produk. BYD memiliki rantai pasok internal yang kuat karena memproduksi sendiri komponen utama seperti baterai dan chip semikonduktor, sehingga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kendali kualitas. Selain itu, BYD mempertahankan keunggulannya dengan memperluas ekspansi global ke pasar baru dan menawarkan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaingnya, yaitu Tesla. Baiklah, sumber berita ini saya dapatkan dari CNBC Indonesia pada tahun 2025.
Baiklah, soal yang kedua yaitu strategi daya saing apa yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi, maaf, maaf saya lanjutkan. Bagaimana strategi daya saing apa yang diterapkan oleh perusahaan BYD untuk mengatasi tantangan persaingan yang meningkat? Jawaban saya, BYD menerapkan beberapa strategi daya saing utama, yaitu ada tiga. Yang pertama, strategi biaya rendah. Dengan mengintegrasikan produksi komponen utama, BYD menekan biaya dan menawarkan produk yang lebih murah. Yang kedua, adanya diversifikasi pasar, yaitu BYD aktif mengekspansi pasar ke Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Eropa untuk mengurangi risiko pasar tunggal. Yang ketiga, yaitu inovasi teknologi. BYD berinvestasi besar dalam teknologi baterai dan sistem otonom untuk mempertahankan daya saing teknologinya. Baiklah, studi kasus ini saya menonton sebuah cuplikan dari YouTube yaitu tentang strategi BYD menguasai pasar mobil listrik, akan tetapi ini di Indonesia. Baiklah, soal yang ketiga, bagaimana inovasi produk atau layanan berkontribusi pada daya saing perusahaan BYD? Bagaimana perubahan lingkungan industri, misalnya perkembangan teknologi, perubahan regulasi, mempengaruhi strategi daya saing perusahaan BYD? Baiklah, jawaban dari saya. Dari inovasi produk atau layanan, BYD memperkenalkan inovasi seperti blade baterai, baterai lithium ion, fotosfat, LFP yang lebih aman dan lebih tahan lama, serta mengembangkan teknologi God's A untuk sistem kendaraan otonom. Pengaruh perubahan lingkungan industri. Di sini yaitu adanya perkembangan teknologi seperti kendaraan listrik dan baterai solid state mendorong BYD untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Yang kedua, adanya perubahan regulasi seperti insentif kendaraan listrik dan pembatasan emisi di berbagai negara membantu mempercepat adopsi mobil listrik dan memperluas peluang pasar BYD. Baiklah, soal yang keempat, apakah strategi diversifikasi yang diterapkan perusahaan BYD efektif dalam meningkatkan daya saing perusahaan? Jawaban dari saya, iya. Strategi diversifikasi BYD sangat efektif. Mereka tidak hanya fokus pada mobil listrik, tetapi juga mengembangkan bus listrik, ada truk listrik, dan solusi energi terbaru, seperti penyimpanan energi dan panel surya. Diversifikasi ini memperkuat posisi pasar BYD di berbagai segmen industri otomotif dan energi bersih, serta mengurangi ketergantungan pada satu produk atau pasar. Baiklah, soal yang kelima, bagaimana perusahaan BYD memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat posisi kompetitifnya? Jawaban dari saya, BYD memanfaatkan teknologi digital dengan mengintegrasikan otomatisasi manufaktur, data analistik, dan sistem pengemudi semi-otonom di produk-produknya. Mereka juga menggunakan platform digital untuk manajemen rantai pasok dan interaksi konsumen, meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Baiklah, kesimpulan dari 5 soal yang telah saya jawab yaitu BYD berhasil menguasai pasar mobil listrik dunia dengan mengandalkan efisiensi produksi, inovasi teknologi seperti blade baterai, dan diversifikasi produk. Penguasaan rantai pasok internal membuat biaya lebih rendah dan harga menjadi lebih kompetitif. Dukungan regulasi dan ekspansi global memperkuat posisi BYD sebagai pemimpin industri kendaraan listrik. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zihan untuk insight dan menjawab pertanyaan yang saya berikan di assignment di minggu kemarin. Jadi memang BYD ini menjadi sosok yang menakutkan buat Tesla karena mereka memiliki cost yang luar biasa secara efisiensi sehingga harganya pun juga
bahkan setengahnya dari Tesla dengan kualitas yang terbaik ya. Kita mungkin coba lihat cuplikan video yang menarik juga ya, teknologi dari BYD. Kita coba cek. The Chinese automaker BYD has revolutionized parallel parking with its latest Denza model. Using their cutting-edge system, you simply position the front end of the car in the parking spot, and the vehicle takes over from there, effortlessly completing the maneuver. This game-changing technology is making parking stress-free and precise. Huge thanks to the sponsor for this system, Pirelli Tires. And yet no one liked this video. The Chinese automaker BYD has revolutionized parallel parking. Nah, keren banget ya teknologinya. Jadi saya pernah waktu itu sewaktu-waktu sekitar beberapa bulan kemarin ke Jakarta dan naik taksi Grab ya. Jadi mereka menggunakan sudah bertransformasi ke BYD ya mobilnya listrik, dan kalau dari testimonial dari sopir Grabnya itu mereka lebih efisien secara biaya karena kosnya juga murah ya. Kemudian untuk SPKL, untuk sentra ini ya, chargingnya ya, charging stationnya juga kalau di Jakarta udah banyak, di Jawa udah banyak. Dan kemudian juga mobilnya juga sangat nyaman, kedap gitu ya, nggak ada suara mesin, apalagi termasuk juga kayak knalpotnya yang nggak ada. Jadi memang ini juga menjadi kendaraan masa depan ya. Kayak yang baru juga ya, BYD Denza yang keluar juga mulai menggusur Toyota Alphard. Kemudian ada SUV-nya yang baru keluar, BYD Sea Lion 7 mungkin juga jadi hal yang luar biasa ya. Ini bisa harganya juga di range 700 jutaan. Coba kalau misalnya kita lihat Tesla mungkin di atas 1,5 M ya. Jadi memang kalau ketika China buat ya, apalagi sekarang kalau teman-teman lihat Shanghai, Beijing ya, udah ada beberapa kota-kota besar di Cina itu mereka sangat maju sekali ya, jauh sekali dibandingkan New York ya atau Amerika, negara adidaya yang orang bilang negara maju, tapi kenyataannya banyak kayak zombie ya, pemakai ya, mereka tidur di tenda-tenda kayak di daerah Philadelphia gitu ya. Itu jadi pembelajaran bahwa Cina ini siap ya ketika Trump memberlakukan tarif ya, perang tarif, mereka sudah siap gitu karena secara fondasi ekonomi juga mereka sangat kuat. Bahkan kalau dari juru bicaranya bahwa mereka sudah hadir sebelum Amerika ada gitu ya, 5.000 tahun yang lalu Cina sudah ada gitu dan mereka bisa bertahan hingga saat ini. Jadi kalau Cina melakukan perang tarif pun mereka sudah siap, dan saya pikir kenapa kita ada ada pepatah yang mengatakan belajarlah hingga ke negeri Cina ya, karena memang Cina saat ini lagi maju-majunya ya. Apalagi mereka juga negara Asia yang mungkin bisa menjadi contoh buat kita bahwa Cina pun bisa memiliki kemampuan daya saing yang baik sehingga bisa menguasai pasar dunia. Saya pikir seperti itu. Oke, saya lanjut materi. Terima kasih tadi untuk Nanda dan Zihan. Terima kasih untuk membuat materi presentasi yang baik. Jihan juga plusnya tadi membuat tambahan referensi di sebelahnya. Terima kasih, good job. Semoga bisa selanjutnya untuk rekan-rekan yang presentasi di minggu berikutnya juga dipersiapkan dengan baik. Rekan-rekan semua, saya izin melanjutkan untuk materi hari ini. Saya minta waktu sekitar 30 menit ke depan. Saya pengen nampilin ada video yang menurut saya menarik dan ini bisa men-trigger teman-teman untuk bisa meningkatkan skills-nya ya. Karena saat ini kondisi persaingan juga sangat ketat. Yuk kita lihat bareng-bareng. Engkau sarjana muda, besar mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lalu. Oke, nah ini adalah video rekaman jadi kita beberapa minggu yang lalu di Balai Semarak Kota Bengkulu. Jadi diadakan seperti job fair dan banyak sekali pengangguran yang ingin mencari pekerjaan ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saat ini
jumlah tingkat pengangguran sangat tinggi. Teman-teman kalau misalnya tidak memiliki skills yang baik, akan sulit untuk bersaing ya. Jadi apalagi teman-teman sekarang sudah kuliah mengambil jurusan prodi digital, artinya teman-teman sudah memiliki skills yang bagus ya. Teman-teman bisa menjadi selebgram, kemudian social media influencer ya, membuat konten dan bisa mencari cuan dari TikTok ataupun dari Instagram ataupun sebagai affiliate marketing. Kemudian juga sebagai digital marketing dan lain sebagainya, teman-teman bisa gunakan ya untuk bisa memaksimalkan kemampuannya untuk mencari uang dari sana gitu ya. Jadi pekerjaan saat ini ke depannya itu nggak hanya sebagai pekerjaan yang formal aja yang harus berkantor, tapi pekerjaan-pekerjaan yang freelancer dan lain sebagainya juga booming dan bisa kita manfaatkan untuk mencari pundi-pundi rupiah gitu ya. Jadi teman-teman harus tingkatkan skillsnya. Sekarang kita belajar manajemen strategik ya. Saya pengen membuka cakrawala kita semua di sini bahwa ketika kita menjadi di posisi CEO atau leader atau direksi ataupun lainnya, kita atau seperti business owner gitu ya yang menentukan arah bisnis perusahaan ke depannya, kita harus bisa menjalankan strategi yang baik sehingga bisnisnya bisa terus berjalan lewat operasional, strategik, visi misi ya, dan kegiatan-kegiatan yang menjalankan bisnis sehingga bisnisnya bisa sesuai dengan target dan tujuan perusahaannya seperti itu. Nah, ini jadi perhatian buat teman-teman yang selama ini bahasa Inggrisnya kurang baik di les ya. Coba Nanda tuh bagus tuh bahasa Inggrisnya. Yang komputernya nggak bagus bisa diperbaiki. Nah, teman-teman sudah setiap minggu saya berikan tugas bukan semata-mata menyiksa tapi tidak ya. Teman-teman yang mungkin nggak kebiasa buat video ya. Kayak ada mahasiswa yang chat saya, Pak, saya belum bisa masukin muka saya di video penjelasan PowerPoint-nya ya. Nah, ya karena terpaksa pasti teman-teman akan belajar gitu ya, harus download Canva kemudian mengupload PowerPoint-nya, kemudian memasukkan video penjelasan teman-teman, kemudian mengupload ke YouTube ya. Jadi teman-teman udah terbiasa literasinya terhadap digital, jadi teman-teman nanti bisa ya buat video short, video panjang di YouTube, menjadi konten kreator di YouTube dan lain sebagainya bisa dimaksimalkan. Jadi saya pengen teman-teman punya kemampuan yang baik dengan mengoptimalkan teknologi yang dimiliki, smartphone-nya. Percuma pakai iPhone bagus-bagus atau menggunakan Android tapi nggak dimaksimalkan. Komputernya, laptopnya bisa dioptimalkan, bisa untuk buat cari uang gitu ya. Jadi dropshipper ya dan digital marketing lainnya ya. Siapa tahu buat teman-teman bisa jadiin profesi ke depannya seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk membuka. Saya lanjutkan ya teman-teman untuk memberikan insight 30 menit ke depan terkait strategi berkompetisi di pasar internasional. Jadi sebelumnya kita belajar bagaimana manajemen strategik ini kita optimalkan ya, dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh semua stakeholders yang ada di perusahaan sehingga strategi bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Ingat ya teman-teman, calon-calon lulusan dari sarjana ekonomi, teman-teman disiapkan untuk menjadi ya bagian dari suatu bisnis atau perusahaan yang notabene tujuan dari perusahaan itu adalah mencari profit sebesar-besarnya, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan salah satu perusahaan itu yaitu melakukan diversifikasi lewat strategi kompetisi di pasar internasional. Misalnya kita saat ini sudah bermain di kancah nasional, produk yang kita jual sudah dijual oleh partner kita atau distributor kita atau tim kita, tim pemasaran, tim penjualan hingga ke pelosok daerah. Nah, saat ini kita akan berkompetisi di pasar internasional. Nah, strategi ini bisa menjadi opsi buat rekan-rekan di puncak pimpinan atau sebagai business owner atau sebagai pemegang saham atau sebagai direksi atau pengambil keputusan. Apakah bisnis kita berekspansi ke pasar internasional atau tidak dengan melihat kemampuan yang ada. Seperti tadi BYD ya, melihat bahwa mereka memiliki kemampuan kualitas produk yang bagus, harga yang terjangkau, ya, teknologi yang baik ya, bagus, sehingga mereka bisa berekspansi tidak hanya produknya dijual di China, tapi juga bahkan di Eropa, ya pasar Amerika, bahkan juga di pasar Indonesia mereka lagi membangun pabrik di Subang ya, walaupun diganggu oleh ormas ya, kalau kita baca-baca di media sosial di beberapa hari terakhir.
Dan harapannya ini juga bisa menjadi dengan adanya pabrik di Indonesia, mereka melihat potensi jumlah penduduk Indonesia lebih dari 280 juta orang. Artinya kalau misalnya mereka bisa memasuki pasar 10% aja dari 280 juta itu, jumlahnya juga akan sangat besar sekali. Pasti mereka akan bisa menggeser posisi Toyota yang mungkin udah lebih dari 50 tahun ya, Honda, Mitsubishi ya yang sudah sebelumnya ada di Indonesia, tapi mereka fokus ke electric car ya, seperti Wuling. Kalau mereka fokus di electric car aja, mereka nggak menggunakan bahan bakar ini ya, fuel ya, bahan bakar yang biasa digunakan oleh bahan bakar fosil, tapi mereka menggunakan listrik ya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi referensi bahwa kita sebagai pemegang keputusan, sebagai leader, sebagai business owner dan lain sebagainya bisa memiliki opsi untuk melakukan diversifikasi lewat strategi berkompetisi dan masuk ke pasar internasional. Nah, jadi memang sebelum kita memutuskan masuk ke pasar internasional, memang saingannya tentunya juga sangat ketat ya. Mereka memiliki standarisasi, mulai dari standarisasi kualitas, misalnya kita ke kualitas makanan, kualitas teknologi dan lain sebagainya, memang harus dipertimbangkan, termasuk aturan regulasi di negara yang akan kita masuki seperti itu. Jadi banyak memang pertimbangan yang harus dilakukan. Kalau perusahaan memang sudah siap dan melihat bahwa secara produk mereka siap untuk masuk ke dunia, ke pasar dunia, ya silakan bisa kita masuk karena pasarnya juga lebih sangat besar gitu ya. Anggap aja di dunia saat ini ada sekitar jumlah penduduk dunia hampir 7 sampai 8 miliar ya. Jadi jumlahnya juga sangat besar potensinya seperti itu. Yang pertama yang harus dipahami ketika perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar global, yang pertama adalah pasti kita harus melakukan riset pasar secara mendalam, tren pasar, ya perilaku konsumen, termasuk regulasi, ya aturan, terus ya perundangan yang berada di negara yang akan dimasuki, preferensi kebudayaan, kondisi ekonomi dan regulasi dari setiap pasar dari negara-negara yang akan kita tuju. Kita harus melihat karena nggak semua produk yang kita jual itu cocok dengan negara yang akan dimasuki. Contohnya ya, misalnya McDonald's di Jepang, McDonald's di Singapura yang terdekat aja dengan McDonald's di Indonesia itu mereka memiliki rasa yang berbeda. Jadi kalau misalnya di Singapura mereka yang terdekat aja mereka nggak ada nasi, tapi kalau di Indonesia mereka membuat localized, bahkan ada yang namanya nasi uduk McDonald's gitu ya. Kemudian ada rasa yang spicy dan lain sebagainya. Jadi mereka memahami tren selera market dari negara yang akan dituju. Jadi mereka bisa mengcustomize sehingga mereka akan lebih diterima oleh market yang dituju. Kemudian yang kedua, sebagai perusahaan yang akan memasuki pasar global, mereka harus menganalisa dari sisi kompetitif. Kita menganalisa persaingan, kemudian juga kondisi marketnya, persaingan kita siapa aja. Misalnya tadi BYD masuk ke Indonesia, mereka melihat, wah Toyota punya mobil listrik, ya misalnya ya, harganya di 1 M ke atas. Nah, mereka membuat produk yang di bawah 500 juta gitu ya, misalnya. Kemudian Wuling ya membuat misalnya Wuling yang harganya 200-300 jutaan, ya itu memang sangat menarik gitu ya. Jadi kita harus menganalisa posisi kompetisi di pasar, kekuatan lawan ya menggunakan analisis SWOT mungkin ya. Kita bisa melakukan strategi mereka seperti apa, pemasarannya, market share-nya berapa ya. Kemudian menggunakan model Fortress Five Forces untuk memahami intensitas persaingan di industri global. Sehingga ketika kita memutuskan untuk masuk ke negara tersebut, berinvestasi, bahkan mungkin membangun pabrik ataupun mengirim shipping produk kita ya ke sana, apakah produk ini akan terjual atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi dan target pasar ya. Kita melakukan profiling segmen pasar yang menarik sesuai dengan produk dan layanan perusahaan yang akan kita jual di negara yang akan kita tuju. Misalnya kita akan menjual produk kita di Asia, mungkin berbeda dengan produk yang kita jual di Amerika atau di market Eropa dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan mohon maaf, dengan segmen dan target pasar yang akan kita tuju dan kita bisa memenuhi selera atau kebutuhan dari setiap segmen yang kita masuki.
Kemudian strategi memasuki pasar internasional selanjutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam memasuki pasar atau berekspansi ke pasar global, pasar internasional. Yang pertama ekspor ya, kita bisa melakukan ekspor ya, misalnya ya produk-produk misalnya sambal kita misalnya ataupun Indomie yang mungkin familiar di Indonesia dan bahkan di luar negeri ya, bahkan di beberapa negara Afrika Indomie itu sebagai kayak sudah sebagai bahan pokok gitu ya, mereka karena harganya juga terjangkau dan bisa dibeli di mana aja sehingga dan rasanya juga bisa di custom sesuai dengan negara yang mau negara yang mau dijajaki untuk penjualan produk seperti itu. Nah, cara yang paling umum adalah ekspor ya, produknya diproduksi di Indonesia kemudian diekspor ke luar negeri. Kemudian yang kedua, cara memasuki pasar internasional berikutnya adalah melakukan lisensi, di mana kita bekerja sama ya, memberikan hak kepada perusahaan asing, partner kita di negara tersebut untuk memproduksi dan menjual produk atau layanan perusahaan dengan imbalan royalti ya, seperti itu. Misalnya Toyota ya bekerja sama dengan asal internasional ya, termasuk Daihatsu gitu ya, mereka bekerja sama dengan asal internasional untuk menjual produk-produk Toyotanya dan mereka memiliki pabrik di Indonesia yang dikelola oleh Astra International untuk brand Toyota misalnya. Kemudian franchising ya, model bisnis di mana perusahaan memberikan izin kepada pihak lain franchise untuk menjalankan bisnis dengan nama, merek dan sistem operasi franchisor seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut gitu ya. Kemudian bahkan di Singapura ya ada ayam penyet Ria gitu ya, yang memang di Indonesia franchise-nya sudah banyak dan mereka juga mengembangkan di sana karena banyak orang Indo juga yang liburan bahkan tinggal di sana gitu ya. Kemudian juga joint venture. Ini salah satu strategi berikutnya, bagaimana memasuki pasar internasional dengan bekerja sama perusahaan lokal untuk membentuk perusahaan baru dengan kepemilikan dan risiko yang dibagi. Misalnya 50% sahamnya milik Toyota, 50% sahamnya milik Astra, misalnya seperti itu. Kemudian kepemilikan penuh ya, mendirikan operasi bisnis sendiri di negara asing, memberikan kontrol penuh tetapi juga memerlukan investasi yang lebih besar. Contohnya ya tadi BYD membangun pabrik di Subang ya, kemudian Epson membangun pabrik di Batam atau beberapa perusahaan-perusahaan multinasional yang invest ke Indonesia seperti itu. Misalnya pada saat saya bekerja di Hewlett Packard Indonesia yang di laptop merek HP, printer merek HP ya di HP, di Hewlett Packard tahun 2007 itu adalah perusahaan multinasional ya. Jadi mereka joint venture ya dengan perusahaan lokal karena ada aturan ya, mereka nggak bisa langsung penuh melakukan investasi sehingga mereka partnership. Kemudian mereka bekerja sama dengan kemitraan, distributor dan lain sebagainya. Dan mereka menjual produk-produknya lewat kemitraan tersebut ya, itu salah satu bagaimana mereka melakukan penjualan. Ada juga yang langsung ya investasi penuh membangun pabrik di sini menjual produknya gitu ya, tapi memang resikonya sangat besar dan investasinya juga sangat besar. Kemudian aliansi strategis di mana strategi ini adalah bekerja sama dengan perusahaan asing untuk mencapai tujuan bersama tanpa membentuk entitas baru ya. Jadi sama-sama memiliki modal yang sama, kemudian bekerja sama dan menjual produk di market ya, seperti itu. Kemudian strategi-strategi apa aja yang ada ketika kita bersaing dan berkompetisi di pasar global? Yang pertama tentunya ketika kita memutuskan untuk memasuki pasar global, kita yakin ya produk kita itu memang memiliki kualitas dengan beberapa keunggulan kompetitif seperti price, seperti BYD ya, kenapa bisa laku ya, salah satu mungkin price-nya lebih setengah harga dari Tesla misalnya seperti itu. Differentiate ya, mereka memiliki produk dan layanan yang unik, bernilai lebih tinggi, misalnya teknologinya canggih, mobil otonomos ya, mobilnya bisa nyetir sendiri gitu ya, kayak tadi ya bisa parkir sendiri ya, tanpa kita yang nggak bisa parkir paralel tiba-tiba dia bisa parkirin, wah canggih banget. Kemudian kepemimpinan biaya ya, menawarkan produk dengan harga lebih rendah dari pesaing ya, cost leadership ya seperti BYD, kenapa bisa dijelaskan tadi sama Jihad dan Nanda ya, Gita ya, bahwa mereka memiliki cost leadership yang bagus sehingga mereka bisa bersaing dan menguasai pasar gitu ya.
Kemudian fokus niche strategi ya, BYD fokus ke electric car EV ya, memfokuskan pada segmen pasar tertentu seperti itu. Kemudian strategi fungsional ya, strategi tingkat bisnis perusahaan juga mengembangkan strategi fungsional untuk bisa meningkatkan daya saing atau kompetisi global. Yang pertama pemasaran global, bagaimana kita bisa membuat strategi pemasaran yang menarik, memasuki pasar internasional, bekerja sama dengan misalnya kita berbisnis pakaian olahraga, kita menggait ikon olahraga dunia, misalnya sepak bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu ya, ataupun misalnya beberapa artis terkenal gitu ya, yang bisa digunakan sebagai ambasador ataupun brand ambassador untuk mempromosikan produk kita secara global ya. Memang secara cost memang pasti akan sangat besar seperti itu. Nah, termasuk adaptasi produk, penetapan harga, promosi, distribusi ya, gak harus benar-benar ditentukan karena memang produk yang kita jual bahkan di beberapa negara perusahaan kayak Toyota gitu ya, beberapa negara mereka memiliki produknya dengan kualitas yang bagus, di beberapa negara di negara Asia mungkin mereka produknya nggak dimasukin gitu ya, seperti Honda ya, Honda Jazz di beberapa tahun terakhir mereka nggak ngeluarin Honda Jazz lagi di Indo, tapi mereka masih ngeluarin namanya Honda Fit atau Honda Vita ya di beberapa negara gitu ya. Jadi ini bisa kita asumsikan bahwa mereka akan bisa membaca oh, apakah produk ini cocok di negara Asia atau di negara Eropa ataupun di negara Amerika. Kemudian operasi global ya, mengelola rantai pasokan produksi logistik secara efisien di berbagai negara dengan mengoptimalkan biaya dan kualitas. Misalnya kita memproduksi, makanya banyak ya beberapa perusahaan multinasional berekspansi dan berinvestasi misalnya di Vietnam karena nggak ada ormas misalnya. Kemudian kos buruhnya juga lebih murah misalnya ya. Kemudian aturan regulasinya juga nggak jelimet sehingga mereka akan lebih gampang leluasa gitu ya. Mereka berinvestasi makanya kayak seperti Apple ya berinvestasinya malah besar di Vietnam misalnya seperti itu. Nah, dari produk yang diproduksi di Vietnam, mereka akan mengekspor ya produknya ke negara-negara tujuan ya seperti Indonesia ataupun di Asia Pasifik ataupun di Eropa ya seperti Cina ya, memproduksi semua produk iPhone ya melalui mitra partnershipnya lewat Foxconn, di mana perusahaan ini memproduksi ya semua produk lini iPhone dan mengekspornya ke seluruh dunia dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh Apple seperti itu. Kemudian sumber daya manusia global ya mengelola tenaga kerja yang beragam di beberapa lokasi termasuk rekrutmen, pelatihan, kompensasi dan pengembangan karyawan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan hukum ya. Jadi pada saat saya bekerja di perusahaan multinasional memang budaya memang sedikit berbeda dengan di perusahaan BUMN atau perusahaan swasta nasional gitu ya. Jadi karena di sana juga banyak ekspatriat ya pada saat saya bekerja di sana tahun 2007 sampai 2009. Apalagi kayak orang India itu, orang China itu mereka semangat kerjanya jauh melebihin kita ya. Mereka mau bekerja sampai 16 jam sehari ya, dari pagi dari jam 9 sampai jam 12 malam setiap hari sampai Sabtu bahkan mereka masuk juga karena mereka semangat kerjanya luar biasa sekali. Dibandingin kita gitu ya memang ada gap seperti itu. Jadi ini juga kita harus pahami bahwa ketika kita bekerja di perusahaan multinasional mulai dari agama, budaya, ras, suku bangsa, ya kemampuan, ya itu juga sangat berbeda yang tentunya bisa menimbulkan gap. Nah, bagaimana dengan adanya sumber daya global ini bisa memperbaiki gap tersebut sehingga mereka bisa working together as a team and give a solution, finding a good product to serve the customers. Kemudian juga keuangan internasional ya mengelola resiko mata uang ya tiba-tiba dolar Amerika naik ya kemudian China, Rusia dan beberapa negara membuat mata uang baru bridge misalnya seperti itu ya. Kemudian Eropa ya menggunakan mata uang euro ya kecuali exclude Inggris sama masih menggunakan pound sterling dan lain sebagainya.
Kemudian penelitian dan pengembangan, research and development ya. Jadi mereka pastinya memiliki tim research and development yang baik. Kemudian seperti BYD ya, mereka memiliki tim research and development yang bagus. Kemudian mereka menerapkan membuat pabrik mesin yang bagus sehingga mereka bisa memproduksi dengan baik. Mungkin teman-teman beberapa ini mungkin ada yang melihat video pabriknya Xiaomi. Mereka bisa membuat smartphone tanpa sentuhan manusia, bahkan dalam kondisi lampu pabriknya mati, mereka masih tetap jadi efisien sekali ya. Kalau kita meng-hire labor, meng-hire karyawan secara cost sangat besar, tapi kalau kita menggunakan mesin, mereka sangat efisien dalam hitungan menit bisa menciptakan satu handphone, kemudian tanpa perlu penerangan listrik dan juga tanpa sentuhan error human ya, karena robot pasti akan lebih presisi dan tanpa ada rasa capek, bisa working 24 hours ya, bisa bekerja 24 jam dan tentunya juga sangat efisien sehingga bisa membuat produk yang berkualitas dengan cost juga sangat murah ya, seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua dalam memutuskan memasuki market pasar internasional, kerangka kerja analisis strategi ini bisa membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi kompetisi internasional. Yang pertama menggunakan metrik ANSOP. Kita mengidentify peluang pertumbuhan melalui kombinasi produk dan pasar yang ada dalam mengembangkan ekspansi internasional ya. Kemudian analisis SWOT ya, mungkin teman-teman udah familiar dalam mengetahui kekuatan dari sisi internal dan eksternal, kelemahannya ya, sehingga kita bisa mengimprove apa yang harus diperbaiki ke depannya untuk memasuki pasar internasional. Kemudian ada analisis PESTEL, menganalisis lingkungan eksternal yang lebih luas dan dapat mempengaruhi operasi bisnis internasional seperti itu persaingan, kemudian kondisi budaya, pendapatan masyarakat, kondisi ekonomi, aturan regulasi pemerintah setempat dan lain sebagainya ya, yang tentunya juga mengakibatkan kita harus berinvestasi di Indonesia atau tidak, seperti perusahaan-perusahaan asing tiba-tiba banyak angkat kaki ya, misalnya ke Vietnam dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi tamparan buat pemerintahan kita untuk bisa membuat aturan yang lebih transparan dan lebih mudah. Karena seperti saya misalnya, kita menginvestasikan modal yang sangat besar, pasti kita pengen mendapatkan return yang baik. Tapi kalau misalnya aturannya tidak banyak ormas, kemudian banyak pejabat yang korup katakanlah seperti itu dan lain sebagainya yang membuat mereka akan takut dalam berinvestasi, tentunya ini jadi hal yang sangat harus diperbaiki oleh pemerintahan kita agar perusahaan asing itu mau berbondong-bondong untuk berinvestasi di Indonesia dan tentunya berimpact pada penyerapan tenaga kerja dan tentunya juga pengembangan Indonesia menjadi negara maju juga seperti itu. Kemudian ada juga terkait topik selanjutnya, bagaimana implementasi dan adaptasi perusahaan dalam bisa bersaing di pasar internasional. Yang pertama, organisasi yang adaptif. Nggak bisa organisasi yang birokrasi yang misalnya di Indonesia, yang misalnya birokrasi yang terlampau old school banget ya, yang terlampau kaku. Biasanya perusahaan-perusahaan multinasional yang berekspansi ke luar negeri, pengalaman saya pada saat bekerja di sana, mereka sangat adaptif, bisa berubah ya, organisasinya cepat berubah mengikuti kebutuhan market, kemudian juga membuat organisasi yang lean management ya, yang sangat ramping, yang nggak cost besar, sangat besar ya. Jadi mereka juga yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan market global seperti itu. Kemudian kemampuan belajarnya, terus memantau kinerja, mengumpulkan umpan balik feedback dari pasar, melakukan penyusunan strategi sesuai kebutuhan. Jadi perusahaan juga harus mengikuti tren yang ada ya, baik dari masukan dari mitra seperti McKinsey ataupun dari vendor yang memang kita percaya sebagai analisator atau memberikan input terkait kebijakan perusahaan dari sisi pasar global, ataupun dari internal sendiri, dari timnya untuk menganalisa dan melakukan pembelajaran feedback dari market, apa aja yang harus diimprove dari produk yang dijual. Kemudian manajemen risiko ya, kita harus mengerti ketika kita memutuskan masuk ke market luar,
kita akan berhadapan dengan regulasi, kemudian masalah-masalah yang terjadi di negara tersebut, termasuk inflasi, kondisi stabil politik ya tiba-tiba kita investasi di Filipina, kemudian tiba-tiba negara tersebut lagi chaos karena misalnya presidennya lagi digulingkan, atau misalnya kita investasi di Myanmar tiba-tiba terjadi kudeta militer di Korea misalnya sampai presidennya mengundurkan diri dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang kita harus pahami bahwa resikonya juga sangat besar, dan termasuk juga mata uang juga seperti itu. Nah, in the end of this class, kesimpulannya bahwa ketika kita memasuki pasar strategi global, kita memahami bahwa sangat kompleks ketika kita akan memasuki. Tapi ketika kita sudah memutuskan masuk pasar internasional, banyak sekali peluang pasar yang akan kita dapatkan. Misalnya ya, Indonesia punya 280 juta jiwa penduduknya, perusahaan asing berlomba-lomba mau masuk ke Indonesia karena potensi pasar yang besar. Bahkan ya kayak Honda Motors ya, Yamaha, mereka memiliki pangsa pasar terbesarnya ada di ada di Indonesia seperti itu. Ya, jadi kebesaran atau keberhasilan perusahaan dalam memasuki international market, perusahaan global, pasar global yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang kompleks ya. Jadi mereka akan melakukan riset ya, melakukan kunjungan berkali-kali ya, melihat kondisi pabrik, kemudian persaingan, analisis marketnya seperti apa, daya beli masyarakatnya seperti apa, kondisi ekonomi, inflasinya, kondisi politiknya, stabilitasnya dan lain sebagainya, sehingga mereka menentukan, oh ternyata Vietnam lebih ramah investor karena lebih aman, tidak ada ormas, pemerintahnya juga sangat welcome, bahkan diberikan insentif pajak seperti itu ya, bahkan tanahnya pun dicariin ya seperti itu, karena mereka pengen investasi masuk sebesar-besarnya ke mereka sehingga berimpact pada pertumbuhan perekonomian ya, GDP-nya naik, kemudian pendapatan per kapita juga naik karena masyarakatnya nggak ada yang pengangguran misalnya seperti itu. Oke, nah ini coba kita lihat Indomie itu menembus pasar global ya di ini di Eropa misalnya ya, di mereka menjual produknya ya tentunya menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris gitu ya. Bahkan di beberapa negara kayak di Arab gitu ya, atau di Timur Tengah, mereka menggunakan bahasa bahasa Arab seperti itu ya. Di Afrika juga mereka menggunakan bahasa lokal, dan tentunya rasanya juga disesuaikan dengan cita rasa masyarakat lokal di sana gitu. Misalnya di Indonesia ada yang rasa rendang. Kalau di sana misalnya suka kare-kare, kalau di India atau di Timur Tengah sukanya apa ya, mereka akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan dan selera market ya. Kita nggak bisa memaksakan eh, Indomie goreng Indonesia dengan Indomie goreng di Eropa, tentunya juga berbeda. Mereka mungkin kurang begitu suka dengan pedas, kalau orang Indonesia suka dengan pedas, suka dengan merica dan lain sebagainya. Kalau mereka suka yang plain-plain aja, itu juga mempengaruhi juga selera market, dan tentunya berimpact pada penjualan bisnis mereka di negara tersebut. Oke, saya pikir cukup. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, silakan ya. Kita di minggu depan, saya belum tahu bisa mengajar atau enggak. Kebetulan minggu depan saya nggak ada di Indo, mungkin saya lagi di luar. Tapi kalau nanti saya sudah balik ke Indonesia, nanti saya akan coba ini ya, kembali menginformasikan. Tapi teman-teman, untuk tugas minggu depan, saya akan memberikan tugas ke-10. Ya seperti biasa, tugasnya dibuat dan disubmit paling lama hari Senin, tanggal 5 Mei sebelum jam 5 sore. Di upload link tugas seperti biasa. Materi PDF-nya saya akan share setelah kuliah, dan Zoom video rekaman juga saya akan share mungkin besok setelah saya edit dulu ya. Nah, tugasnya teman-teman di tugas pertemuan ke-10 Manajemen Strategik dan Business Valuation adalah mencari dan menjelaskan profil 5 perusahaan Indonesia yang berekspansi dan sukses di pasar internasional. Mungkin teman-teman bisa cari literasinya. Jangan lupa dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dimasukkan muka teman-teman dalam bentuk video di YouTube.
dan diupload sebelum hari Senin jam 5 sore tanggal 5 Mei. Yang akan present untuk kelas minggu depan adalah Sabrina Balkis, Imam Paris Raihan, silakan disiapkan untuk bisa menyampaikan hasil 5 profil perusahaan yang berekspansi dan sukses di pasar internasional ya. Seperti biasa, tuh contoh tugasnya seperti biasa yang teman-teman udah buat di pertemuan-pertemuan ini. Oke, I think that's all for today. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan di sore ini. Oke, Aldila Arif. Oke, saya catat dulu ya yang nggak off cam. Ya, oke saya absen dulu. Oke, tugasnya jadi rekan-rekan bisa klik tugas 10. Linknya masih sama, silakan buat tugas, upload tugas di link Google Sheet ini nanti di hari Senin tanggal 5 Mei jam 5 sore. Saya akan lock seperti biasa sehingga teman-teman nggak bisa upload lagi ya. Jadi mohon untuk bisa mensubmit tugas sesuai waktu deadline-nya. Oke, untuk yang pertama, Malinda Putri hadir. Melinda. Oke, Alfa. Lintang Hadir, Pak. hadir. Kemudian Raka. Raka Alfa ya. Rido. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ardianur. Saya hadir, Pak. Oke. Billy Afdil. Hadir, Pak. Oke. Hisham Muzaki. Hadir, Pak. Safina. Hadir, Pak. Cindy. Hadir, Pak. Putri Wahyuni. Hadir, Pak. Aldil Arif. Hadir, Pak. Pinky. Hadir, Pak. Tugasnya jangan lupa dibuat ya. Ketua kelas malah nggak buat. Ya, Pak. Ya, tapi kalau kamu ini pengen ketemu sama saya lagi ya nggak apa-apa. Saya seneng aja nanti. Semester berikutnya kita ketemu. Nanti kita belajar lagi bareng lagi ya. Safina Kozom. Ada? Alfa ya. Gimana Nabila? Hadir, Pak. Raihan. Alfa ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gilbert. Hadir, Pak. Oke, kemudian Oriza Sativa. Hadir, Pak. Oke, Ardi Ramadan. Alfa ya. Azahra. Hadir, Pak. Mario Emmanuel. Alfa ya. Hadir, Pak. Oke. Zaki Falah Alfidri. Hadir, Pak. Ade Silviana. Hadir, Pak. Nurhayati. Hadir, Pak. Ilham Perdana. Hadir, Pak. Kemudian Saria. Hadir, Pak. Bayu. Hadir, Pak. Afifa. Hadir, Pak. Masih bermasalah kameranya Afifa. Masih, Pak. Ya, segera ya bisa join diperbaiki. Nanda. Nanda ada? Alfa ya. Ahmad. Nanda hadir, Pak. Sinyal. Oke. Oke, Telkomsel ya. IndiHome. Ahmad Yogi ada? Hadir, Pak. Oke. Agung Chandra Winata. Hadir, Pak. Oke. Cleopatra Manik. Hadir, Pak. Imam Faris. Alfa ya. Mas Sabrina Balkis. Hadir, Pak. Oke. Jihan. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup
teman-teman nggak perlu ngasih saya apapun. Saya cuma minta teman-teman hadir kuliah tiap minggu buat tugas tepat waktu, kemudian aktif open camp, kemudian ya cukup itu aja. Pasti nilainya A, B, A, B aja ya. Tapi kalau kuliahnya males, tugasnya nggak pernah dibuat, ya saya minta maaf belum bisa ngasih nilai yang bagus. Jadi tolong untuk teman-teman yang sudah join di kelas, ya salah satu cara bersyukur ya kuliah dengan baik. Ya saya sudah sampaikan, di luar sana banyak yang pengen kuliah kayak teman-teman. Orang tuanya sudah kuliahin mahal-mahal. Kuliah yang benar dibuktikan ya, nanti setelah lulus apa yang saya sampaikan pasti teman-teman akan merasakan, oh iya benar kata Pak Bambang, ternyata setelah lulus nggak seindah yang dibayangkan. Kita harus bersaing, bangun siang dimarahin, woi kau udah wisuda, sudah sarjana, cari kerja sana, kata mamanya kan, kata ibunya, kata bapaknya, ya. Jadi lebih lebih indah saat ini pada saat kuliah. Jadi lagi masa kuliah, perbaiki kemampuan skillsnya sehingga nanti bisa bersaing. Saya pengen 10 tahun, 20 tahun lagi ketemu teman-teman sudah sukses. Saya pengen itu. Jadi makanya saya agak keras dengan disiplin saat ini biar teman-teman bisa bersaing, karena kondisi di luar negeri itu sudah jauh tertinggal. Mungkin kalau dengan Cina kita udah tertinggal 100-200 tahun yang akan datang ya. Kita masih jauh tertinggal. Kita masih sibuk ngurusin ijazah presiden, masih sibuk ngurusin ini ya, demo sana sini dan lain sebagainya. Orang sudah fokus ke AI, ke teknologi, kita malah sibuk yang terbelakang. Jadi akan sulit untuk bisa bersaing. Jadi teman-teman, semua mahasiswa yang saya bimbing, please perbaiki kemampuannya biar bisa bersaing nanti ke depannya. Saya pikir cukup. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.